Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Elektronika Daya. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama dari rangkaian pembahasan kita mengenai elektronika daya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan elektronika daya dan latar belakang matematisnya. Nah, elektronika daya sendiri itu sebenarnya kaitannya dengan konverter. Konverter di sini maksudnya pengubahan bentuk tegangan. Misalnya tegangan AC ke DC ataupun sebaliknya DC ke AC dan lain-lainnya. Kemudian untuk latar belakang matematisnya di sini kita hanya mengulang kembali, mempertegas kembali, dan hal ini tentunya sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah lainnya, terutama mengenai deret kurir. Jadi pada elektronika daya itu sangat erat kaitannya dengan deret kurir. Selain itu Anda juga diharapkan sudah mempunyai pengetahuan dalam menganalisis rangkaian, terutama untuk kondisi transient dan steady state-nya. Selamat mengikuti. Oke, kita mulai dengan jenis-jenis rangkaian elektronika daya. Seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, elektronika daya ini erat kaitannya dengan konverter atau pengubahan bentuk gelombang. Nah, konverter sendiri itu ada 4 jenis. Ada konverter AC ke AC, maksudnya ini tegangan AC kita ubah menjadi tegangan AC. Nah, pengubahannya di sini ini kaitannya dengan nilai dan frekuensi. Kemudian DC ke DC konverter, ini maksudnya nilai tegangan DC bisa kita perbesar atau perkecil. Kemudian yang ketiga, AC ke DC konverter, ini lebih sering diistilahkan dengan rectifier atau penyearah. Nah, yang keempat, DC ke AC konverter atau lebih sering diistilahkan dengan inverter. Jadi inputnya merupakan tegangan DC, outputnya merupakan tegangan AC. Nah, tegangan AC-nya di sini nilai dan frekuensinya juga bisa kita atur. Nah, secara umum rangkaian elektronika daya itu ada 4 bagian. Yang pertama inputnya di sini bisa AC atau DC. Kemudian konverternya sendiri. Nah, konverternya ini umumnya menggunakan komponen-komponen elektronika daya, komponen-komponen semikonduktor, misalnya menggunakan MOSFET, transistor daya, SCR, triak, dan lain sebagainya. Nah, outputnya di sini bisa AC, bisa DC. Nah, kemudian untuk mengendalikan inputnya atau untuk mengubah bentuk tegangannya itu diperlukan rangkaian kendali. Jadi rangkaian kendali ini fungsinya untuk mengatur kerja konverter sehingga tegangan outputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, elektronika daya itu kaitannya dengan pengubahan tegangan ya, atau pengubahan bentuk gelombangnya. Di sini kita akan melihat beberapa bentuk gelombang. Yang pertama ini tentunya Anda sudah kenal, ini tegangan DC murni ya. Tegangan DC yang baik itu ya bentuknya seperti ini, nilainya rata, jadi tidak ada riaknya. Untuk gambar yang kedua, ini tegangan AC yang bentuknya sinusoidal murni. Tegangan AC yang diharapkan juga tentunya bentuknya yang seperti ini. Nah, untuk gelombang yang ketiga ini merupakan tegangan DC tetapi kualitasnya relatif buruk. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di sini timbul riak ya. Nah, riaknya itu sendiri merupakan komponen AC.
Jadi bentuk yang ketiga ini sebenarnya ada dua komponen di sini, yaitu komponen DC dan komponen AC. Kalau yang dikehendaki misalnya komponen DC-nya, berarti komponen AC-nya itu merupakan pengganggu ya, atau dalam hal ini diistilahkan dengan riak. Jadi ini sebenarnya tegangan DC yang memiliki riak. Dengan kata lain, kualitasnya sudah lebih buruk dibanding dengan tegangan DC yang ini. Nah, untuk gambar yang keempat ini juga merupakan tegangan DC dan juga mengandung komponen AC atau riak. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang ketiga tadi, kualitasnya ini lebih baik karena riaknya relatif kecil. Artinya komponen AC gelombang ini dibandingkan dengan yang ini komponen AC-nya itu lebih kecil atau riaknya lebih kecil. Nah, untuk gelombang yang kelima ini merupakan tegangan AC, tetapi tegangan AC-nya bukanlah bentuknya tidak lagi sinusoidal murni. Kalau Anda lihat bagian ininya terpotong-potong. Nah, tentunya kualitas tegangan AC ini juga lebih buruk dibandingkan dengan tegangan AC dari gambar yang kedua ini. Jadi ini merupakan tegangan AC tetapi kualitasnya sudah berkurang. Nah, kualitas tegangan AC itu dikenal dengan istilah total harmonic distortion. Itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, di gambar ini sendiri kalau kita perhatikan ini tidak mengandung komponen DC. Jadi komponen DC itu sebenarnya merupakan nilai rata-rata. Kalau Anda lihat ini kan rata-ratanya sama dengan 0. Jadi untuk gelombang yang kelima ini tidak mengandung komponen DC. Ya, jadi ingat komponen DC itu sama dengan nilai rata-rata. Kalau kita lihat lagi gambar yang ketiga, nah ini kan rata-ratanya ini ini rata-ratanya bukan 0, anggaplah di sekitar ini. Artinya untuk gelombang yang ketiga ini mengandung komponen DC karena rata-ratanya tidak sama dengan 0. Sementara untuk gelombang yang kelima ini kalau kita perhatikan gambarnya ini rata-ratanya sama dengan 0, berarti komponen DC-nya juga sama dengan 0. Jadi di gelombang yang kelima ini yang ada hanya komponen AC saja. Tetapi kualitasnya sudah lebih buruk dibanding dengan gelombang yang kedua ini. Nah, untuk gelombang yang keenam ini sama seperti gelombang yang ketiga ya. Jadi di sini gelombang yang keenam ini sebenarnya merupakan tegangan DC. Kalau Anda perhatikan nilai rata-ratanya ini tidak sama dengan 0. Anggaplah di sekitar ini. Karena ada nilai rata-ratanya berarti mengandung komponen DC. Nah, tetapi kualitasnya juga sudah lebih buruk dibanding dengan yang pertama ini karena ini sudah terpotong-potong. Artinya gelombang yang keenam ini itu juga mengandung riak, juga mengandung komponen AC. Nah, kalau kita mau mengetahui kualitas mana yang lebih baik, apakah gelombang yang ketiga atau yang keenam, itu kita harus analisis lebih jauh untuk menentukan berapa riak yang terjadi pada kedua gelombang ini. Jadi dari gambar ini kita bisa menyimpulkan mana saja yang termasuk gelombang DC dan gelombang AC. Ingat, suatu gelombang DC bisa saja mengandung komponen AC. Komponen AC pada gelombang DC itu merupakan pengganggu dan dikenal dengan istilah faktor riak. Oke, ini kualitasnya akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang metode pengubahan bentuk gelombang menggunakan komponen elektronika daya.
Jadi seperti yang sudah kita singgung di awal tadi, ada 4 bagian, yaitu input, kemudian konverternya, kemudian rangkaian kendali, dan outputnya. Nah, elektronika daya sendiri proses pengubahannya itu menggunakan konsep pensaklaran. Jadi ingat, kalau kita bicara elektronika daya itu kaitannya dengan pensaklaran atau kondisi on dan off. Kalau kita lihat di gambar yang pertama ini tegangan inputnya itu merupakan tegangan DC murni. Ini outputnya, ini juga termasuk tegangan DC ya. Dari pembahasan kita mengenai gelombang tadi, ini merupakan tegangan DC, cuma kualitasnya sudah berkurang. Jadi tegangan input ini itu dimasukkan ke rangkaian elektronika dayanya, kemudian rangkaian elektronika dayanya sendiri nanti akan melakukan pensaklaran atau kondisi on off. Nah, kecepatan pensaklarannya itu dikendalikan oleh rangkaian kendali. Nah, kalau kita lihat outputnya ini ada kondisi on, ada kondisi off. Nah, ini kalau kita analisis, tentunya nilai rata-rata tegangan output itu lebih rendah dibanding tegangan inputnya. Jadi ini kalau kita analisis, anggaplah nilai rata-ratanya ada di sekitar sini. Nilai DC-nya, ingat tadi tegangan rata-rata itu sama dengan nilai DC. Sementara ini nilai DC dari inputnya itu relatif lebih besar. Jadi dengan menggunakan konsep pensaklaran, kita bisa menurunkan nilai DC tegangan input menjadi agar nilainya menjadi lebih kecil. Kemudian kalau kita lihat di gambar yang kedua, ini sama seperti gambar yang di atas, tetapi di sini kondisi on-nya ini lebih singkat dibanding dengan yang atas. Jadi kalau kita bandingkan, ini lebar yang gambar yang di atas, ini lebarnya ini dengan yang ini lebarnya lebih kecil. Artinya tegangan DC untuk bagian yang di bawah ini, tegangan DC-nya atau nilai rata-ratanya itu akan lebih kecil dibanding yang atas. Jadi dengan mengatur waktu on-nya itu kita bisa memperoleh berbagai macam nilai tegangan DC ya. Jadi prinsipnya di sini untuk mendapatkan tegangan DC yang nilainya bisa diubah-ubah dengan input yang sama, itu dengan cara mengatur berapa lama waktu on-nya. Dalam hal ini kita sebenarnya mengatur lebarnya nih. Semakin lebar atau semakin lama kondisi on-nya, tentunya nilai DC outputnya itu akan semakin besar. Nah, untuk mengendalikan berapa lama waktu on-nya atau berapa lebar dari kondisi on ini, itu semuanya diatur melalui rangkaian kendali. Nah, komponen pensaklarannya sendiri itu ada berbagai macam komponen elektronika daya atau semikonduktor ya. Nah, mengenai komponen-komponen yang digunakan, khususnya karakteristik komponennya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, prinsip kerja konverter itu menggunakan prinsip pensaklaran atau kondisi on dan off. Nah, kondisi on dan off-nya sendiri itu harus diatur atau dikendalikan melalui rangkaian kendali, sehingga kita bisa memperoleh tegangan output yang diinginkan. Nah, kasus yang kita lihat di sini itu sebenarnya merupakan DC ke DC converter. Nah, untuk selengkapnya nanti kita akan bahas berbagai macam konverter pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Salah satu keuntungan menggunakan metode pensaklaran dalam pengubahan dan pengendalian tegangan adalah karena rugi daya yang terjadi itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Di gambar yang pertama ini diperlihatkan pengubahan tegangan DC dengan menggunakan rheostat ya. Jadi ini resistansinya bisa kita ubah-ubah
agar tegangan pada beban ini juga bisa kita ubah sesuai dengan yang dikehendaki. Cuma di sini metodenya bukan menggunakan metode pensaklaran, jadi menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan rheostat. Nah, kalau kita lihat rugi daya pada rheostatnya ini sebanding dengan arus yang mengalir dikali dengan resistansi rheostatnya, yaitu yang ini. Jadi ini merupakan arus yang mengalir, ini adalah resistansi dari rheostatnya. Dan rugi daya pada rheostatnya diberikan oleh garis merah ini. Dan ini nilainya relatif besar dibandingkan kalau kita menggunakan metode pensaklaran. Nah, di gambar yang kedua ini diperlihatkan rugi daya yang terjadi pada saklar. Ya, jadi ini menggunakan metode pensaklaran, cuma di sini yang kita tinjau hanya rugi dayanya saja, karena ingat sebenarnya ini pensaklarannya ini berlangsung setiap saat ya, jadi bisa sampai order megahertz kondisi on off-nya. Nah, di sini yang kita tinjau hanya rugi daya pada saklarnya saja. Nah, ini pada gambar yang kedua ini saklarnya ini dianggap saklar ideal. Saklar ideal maksudnya ketika saklarnya ini tertutup, arusnya ini akan langsung mengalir sesuai dengan arus bebannya. Demikian juga tegangan pada saklar atau tegangan antara C dan E ini akan langsung menuju 0. Nah, kalau kita lihat rugi dayanya, rugi daya pada saklar ini itu berarti arus yang mengalir dikali dengan tegangan, itu nilainya adalah 0. Nah, kalau pensaklarannya menggunakan komponen-komponen semikonduktor, itu tentu saja tidak sama dengan kondisi idealnya, artinya arus yang mengalir pada komponennya itu tidak akan langsung menuju sesuai dengan arus beban. Ya, kalau untuk saklar ideal ini, kalau Anda lihat ini arusnya langsung mengalir sesuai dengan arus bebannya, tetapi kalau menggunakan komponen semikonduktor itu butuh waktu. Jadi kalau kita lihat di gambar yang bawah ini anggaplah komponen semikonduktor dan saklar ini bukan lagi saklar ideal. Kalau Anda lihat arusnya ini ketika saklarnya tertutup, arusnya butuh waktu untuk mengalir sesuai dengan arus bebannya. Demikian juga tegangannya, tegangan antara titik C dan E itu butuh waktu sehingga nilainya menuju 0. Nah, perkalian tegangan dan arus ini akan menghasilkan rugi daya sebesar ini. Nah, kalau dibandingkan gambar yang bawah ini dengan yang atas ini, tentu rugi daya pada gambar yang bawah, dalam hal ini pensaklaran menggunakan komponen semikonduktor, itu rugi dayanya jauh lebih kecil dibanding yang ini. Ya, jadi kalau yang atas ini rugi dayanya itu, atau kalau kita bicara energi, rugi energinya itu sebanding dengan luas daerah ini, dan luasnya ini lebih besar dibanding energi yang hilang menggunakan metode pensaklaran. Jadi kalau menggunakan metode pensaklaran, energi yang hilang itu kurang lebih merupakan luas daerah di bawah kurva ini, dan ini luasnya tuh jauh lebih kecil dibanding dengan menggunakan metode konvensional. Jadi salah satu keuntungan menggunakan metode pensaklaran itu adalah rugi daya yang terjadi pada saklarnya itu relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode-metode konvensional. Kalau kita perhatikan lagi di gambar yang ketiga ini ya, ketika komponen semikonduktor ini tertutup atau saklarnya ini tertutup, itu tetap ada tegangan yang timbul antara titik C dan E. Makanya pada kondisi on itu juga ada rugi daya yang timbul pada saklar non ideal ini. Jadi bagian yang ini pada kondisi off, itu perkalian antara tegangan dan arus ini bisa dianggap sama dengan 0. Kemudian bagian yang ini itu adalah kondisi dari off ke on, dari off ke on. Nah, ini diperoleh dari perkalian bagian tegangan ini dikali dengan bagian arus ini, itu akan diperoleh grafik berbentuk parabola ya. Jadi ini rugi daya ketika saklarnya berubah dari posisi off ke on.
Kemudian bagian yang ketiga ini adalah rugi daya yang terjadi ketika saklarnya ini sudah tertutup. Nah, dari gambar yang ketiga ini seperti yang kita singgung tadi, bahwa ketika saklarnya ini telah tertutup, itu tetap ada tegangan antara titik C dan E. Jadi ini nilainya ini sudah tidak lagi sama dengan 0. Tetapi sekali lagi secara keseluruhan bahwa rugi daya yang terjadi dengan menggunakan metode pensaklaran itu jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan pengubahan tegangan menggunakan metode konvensional. Dalam hal ini kalau di kasus kita ini menggunakan rheostat. Keuntungan lain yang bisa diperoleh itu adalah dimensi dari konverter, dalam hal ini rangkaian elektronika daya itu dimensinya relatif lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan metode pengubahan dengan menggunakan metode-metode konvensional. Contohnya misalnya dalam kasus AC ke AC konverter atau pengubah tegangan AC, itu sebenarnya kita bisa juga menggunakan transformator, tetapi relatif dimensinya akan menjadi sangat besar, apalagi kalau pengubahannya itu juga berhubungan dengan beban-beban yang besar. Nah, dengan menggunakan komponen elektronika daya, dimensinya tadi itu bisa kita buat menjadi lebih kecil. Nah, karena dimensinya lebih kecil, tentunya penggunaan elektronika daya dalam pengubahan tegangan itu harganya akan jauh lebih ekonomis. Kita lanjutkan ke bagian latar belakang matematis yang dibutuhkan dalam menganalisis rangkaian-rangkaian elektronika daya. Dan tentunya latar belakang matematis ini diharapkan sudah pernah Anda peroleh di mata kuliah lainnya. Yang pertama mengenai analisis rangkaian yang berhubungan dengan kondisi transien atau kondisi peralihan dan kondisi steady state atau kondisi mantap. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa rangkaian elektronika daya itu selalu bekerja secara on-off. Nah, ketika terjadi perubahan dari kondisi on maupun kondisi off, itu akan selalu terjadi kondisi transien, kemudian setelah beberapa saat akan diperoleh kondisi steady state. Nah, kondisi transien dan steady state-nya ini sangat dipengaruhi oleh resistansi, kemudian induktansi dan kapasitansi yang menyusun rangkaiannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi transien maupun steady state-nya, itu bisa diselesaikan secara matematis menggunakan persamaan diferensial dari model rangkaiannya. Sebagai contoh, di sini kita perlihatkan sebuah rangkaian. Ini merupakan rangkaian penyearah setengah gelombang. Dan tentunya ini sudah pernah Anda temui di mata kuliah dasar elektronika ya. Ini sangat sederhana. Dan penyearahnya di sini bebannya merupakan beban RL. Nah, ini merupakan tegangan sekunder dari trafonya dan ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Kalau Anda ingat kembali prinsip kerja dioda itu akan menghantarkan arus ketika mengalami prategangan maju atau forward. Jadi siklus positif ini diodanya ini akan berubah kondisi menjadi on, tetapi untuk siklus negatif atau reverse diodanya akan berubah menjadi kondisi off. Artinya dioda ini setiap siklus itu akan mengalami kondisi on dan off. Jadi untuk siklus positifnya diodanya on, untuk siklus negatifnya diodanya akan menjadi off. Kalau kita lihat arus yang mengalir pada rangkaian itu bentuknya sudah tidak sama lagi dengan bentuk tegangan sekunder trafonya. Hal ini dipengaruhi oleh induktansi dari bebannya. Jadi untuk memperoleh kondisi arus yang mengalir pada rangkaian,
itu kita harus menyelesaikan model persamaan diferensial dari rangkaian ini sehingga kita memperoleh kondisi transiennya dan kondisi steady state-nya. Pemahaman lainnya yang harus kita miliki ketika kita membahas elektronika daya itu adalah mengenai deret Fourier. Kalau Anda ingat kembali di mata kuliah yang membahas mengenai deret Fourier itu sebenarnya merupakan penguraian gelombang harmonik non sinusoidal menjadi komponen nilai rata-rata atau dalam hal ini nilai DC-nya dan komponen-komponen sinusoidalnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat gelombang ini merupakan gelombang harmonik non sinusoidal, artinya gelombang ini itu bisa diuraikan menjadi komponen nilai rata-rata dan komponen-komponen lainnya yang merupakan komponen sinusoidal. Jadi gelombang ini itu terdiri dari komponen DC dan komponen-komponen sinusoidal. Nah, komponen-komponen tadi dikenal dengan istilah harmonik. Artinya pada gelombang ini itu ada harmonik ke nol. Nah, harmonik ke nol ini berhubungan dengan nilai rata-rata. Harmonik ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya itu merupakan komponen sinusoidalnya. Tujuan penguraian gelombang di sini sebenarnya agar mempermudah kita dalam menganalisis rangkaian elektronika dayanya. Tujuan penguraian gelombang ini sebenarnya adalah untuk mempermudah kita dalam menganalisis rangkaian. Jadi suatu rangkaian itu akan lebih mudah dianalisis ketika rangkaiannya misalnya tegangannya hanya merupakan tegangan DC murni atau rangkaiannya hanya merupakan tegangan AC murni, dalam hal ini bentuknya sinusoidal murni. Nah, ketika di rangkaian kita tadi ada tegangan yang bentuknya seperti ini sebaiknya diuraikan menjadi komponen DC dan menjadi komponen AC-nya. Kemudian kita analisis satu persatu. Nah, setelah kita menganalisisnya satu persatu, di akhir analisis, hasil-hasil analisis berdasarkan komponen-komponen tadi bisa kita gabungkan kembali untuk memperoleh kondisinya secara keseluruhan. Bentuk matematis dari deret Fourier itu diberikan oleh persamaan yang ini. Jadi kalau gelombang ini kita anggap merupakan fungsi waktu dari tegangan, itu bisa diuraikan menjadi A0/2 dan ini merupakan nilai rata-ratanya ya. Kemudian ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N tak berhingga, AN cos N omega T dan seterusnya. Nah, komponen ini tadi merupakan nilai rata-rata dari gelombang tegangannya, sementara bagian ini merupakan komponen-komponen sinusoidalnya. Kemudian konstanta A0, AN, dan BN-nya itu bisa kita peroleh dari persamaan berikut. Persamaan ini. Jadi AN-nya, dalam hal ini N-nya dimulai dari 0, jadi A0 sama dengan 1 per periode integral dari 0 sampai T. Demikian juga dengan PN-nya ya, B0, B1, B2, B3 dan seterusnya. Jadi seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa suatu gelombang harmonik non sinusoidal itu bisa diuraikan menjadi nilai rata-ratanya dan komponen-komponen sinusoidalnya. Jadi bagian ini merupakan komponen-komponen sinusoidalnya. Jadi ada harmonik ke 0 yang merupakan nilai rata-rata, kemudian harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga dan seterusnya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa harmonik ke-1 itu frekuensinya ya. Kalau Anda lihat di sini, kalau misalnya kita
substitusi, N-nya di sini sama dengan 1. Nah, itu frekuensinya sama dengan frekuensi dari gelombang yang akan kita uraikan deret Fouriernya. Jadi kalau misalnya gelombang ini frekuensinya 100 Hz, maka harmonik pertama itu frekuensinya 100 Hz. Nah, harmonik kedua itu kelipatan dari 100 Hz. Demikian juga harmonik-harmonik lainnya itu merupakan kelipatan dari harmonik pertama. Jadi untuk harmonik-harmonik 2, 3, 4 dan seterusnya itu frekuensinya kelipatan dari harmonik pertama. Nah, harmonik pertama sendiri itu sering disebut sebagai harmonik dasar ya. Persamaan ini bisa kita sederhanakan jadi bentuk ini. Jadi VT sama dengan P0. Ini karena gelombangnya kita anggap tadi sebagai gelombang tegangan, berarti kita pakai simbol P di sini ya. Jadi P0-nya ini maksudnya nilai rata-ratanya. Ini komponen DC-nya. Nah, ini penyederhanaan dari bentuk yang ini. Ingat secara matematis, untuk ini kalau kita tuliskan ya, Pn cos n omega t plus theta n itu An cos n omega t plus Bn sin n kali omega t. Nah, bentuk ini itu bisa kita sederhanakan dengan mencari nilai Pn dan theta n-nya. Jadi Pn itu akar An kuadrat plus Bn kuadrat, sementara theta n-nya inverse tangen dari Bn per An. Jadi persamaan ini penulisannya relatif lebih singkat ya dibanding bentuk yang ini. Selain penulisannya lebih singkat, bentuk yang ini juga akan lebih mudah kita analisis karena di sini hanya terdiri dari satu suku saja persamaan untuk komponen-komponen sinusoidalnya. Jadi V0 ini merupakan nilai rata-rata, sedangkan bagian ini merupakan komponen-komponen sinusoidalnya, yaitu dari harmonik 1 sampai dengan harmonik tak berhingga. Nah, dalam analisisnya sendiri kadang-kadang kita hanya melibatkan harmonik-harmonik sampai jumlah harmonik tertentu, misalnya sampai harmonik ke 7, ke 10 ya, ke 13. Jadi kita tidak perlu melibatkan harmonik yang terlalu banyak, cukup harmonik-harmonik yang pengaruhnya signifikan terhadap analisis kita. Nah, setelah kita uraikan, kita bisa menganalisis rangkaian kita menggunakan komponen-komponen harmoniknya. Misalnya kita analisis yang pertama, kita analisis berdasarkan nilai rata-rata atau nilai DC-nya, kemudian rangkaiannya kita analisis berdasarkan harmonik pertamanya, kemudian dianalisis lagi berdasarkan harmonik kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di akhir nanti hasil analisisnya bisa kita gabungkan lagi untuk mengetahui bagaimana kondisi tegangan dari rangkaian kita. Demikian juga halnya untuk arus, berlaku prinsip yang sama. Supaya lebih jelas, di sini kita tampilkan contoh secara grafis ya, penguraian deret Fourier dari gelombang harmonik non sinusoidal. Jadi di contoh ini kita lihat ini gelombangnya merupakan gelombang kotak, dan dari pembahasan di awal tadi kalau kita perhatikan gelombang ini sebenarnya mengandung komponen DC dan AC. Jadi kalau kita perhatikan posisi nolnya itu di sini, arti gelombang ini nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0. Selain itu gelombang ini juga mengandung komponen AC. Jadi ada nilai DC-nya juga ada nilai AC-nya. Berarti nanti setelah kita uraikan deret Fourier-nya, tentunya bagian A0 per 2-nya itu hasilnya tidak sama dengan 0, jadi ada nilainya. Nah, ini kalau kita uraikan deret Fourier-nya sampai dengan harmonik ke-7, itu diperoleh hasil seperti ini. Kita lihat yang pertama, jadi ini merupakan komponen DC-nya A0 per 2. Ya, jadi itu nilainya kurang lebih di sekitar ini.
Atau kalau kita perhatikan di gambar ini, nilai rata-ratanya kurang lebih di posisi ini atau yang ini ya. Kemudian yang pertama ini merupakan harmonik dasar atau harmonik pertama. Kalau Anda perhatikan, ini frekuensinya sama seperti frekuensi dari gelombang yang akan kita uraikan deret kurirnya. Jadi harmonik dasar ini itu frekuensinya sama dengan yang ini. Kemudian harmonik ketiga itu diberikan oleh gambar yang ini. Jadi harmonik keduanya, kalau ini kita uraikan deret kurirnya, harmonik keduanya itu nilainya adalah 0. Jadi yang ada di sini hanya harmonik ganjil. Di gelombang ini kalau kita uraikan hanya terdiri dari harmonik 0 ya, atau nilai DC-nya, dan harmonik sinusoidalnya itu hanya muncul pada harmonik ganjil, yaitu harmonik 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, di gambar ini yang kita berikan hanya sampai harmonik ke-7 saja. Kemudian kalau Anda perhatikan harmonik 3, 5 dan 7 pada gambar ini frekuensinya itu merupakan kelipatan dari harmonik pertama. Jadi kalau harmonik pertama tadi anggaplah misalnya ini frekuensinya 100 Hz, maka harmonik ketiganya itu frekuensinya 300 Hz. Jadi ini merupakan harmonik 3, ini frekuensinya itu 300 Hz. Demikian juga harmonik kelima, ini frekuensinya 500 Hz, harmonik ke-7 frekuensinya 700 Hz. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini, harmonik yang paling dominan selain komponen DC-nya itu adalah harmonik pertama. Jadi komponen AC yang dominan itu adalah harmonik pertama. Ini magnitudenya atau nilai puncaknya ini yang paling tinggi ya dibanding harmonik lainnya. Oke, jadi ini yang tadi harmonik pertama, harmonik ketiga, harmonik kelima, dan harmonik ke-7 ya. Jadi kasus kita ini hanya kita uraikan sampai harmonik ke-7 saja. Oke, jadi pada penggunaan deret kurir terkadang gelombangnya itu setelah kita uraikan yang muncul hanya harmonik tertentu. Kalau di kasus kita ini untuk gelombang ini yang komponen sinusoidalnya itu yang muncul hanya harmonik ganjil. Atau bisa jadi juga suatu gelombang kalau kita uraikan yang muncul hanya harmonik genapnya saja. Nah, hasil penguraiannya ini kalau kita jumlahkan tentunya akan kembali bentuknya akan kembali ke bentuk gelombang asal yang kita uraikan tadi. Cuma karena di sini kita hanya batasi sampai harmonik ke-7, gelombang-gelombang ini kalau kita jumlahkan itu bentuknya sama seperti gambar yang di bawah ini. Seandainya kita misalnya melibatkan lebih banyak harmonik, itu tentunya penjumlahan dari uraian deret kurirnya ini itu akan sangat mendekati dengan gelombang asalnya. Di gambar yang di bawah ini merupakan penjumlahan kembali dari uraian deret kurirnya, dan tentunya hasilnya idealnya harus sama dengan bentuk gelombang yang kita uraikan. Tapi karena di sini kita hanya batasi sampai harmonik ke-7, ada perbedaan ya dengan gelombang asalnya. Kita bahas sedikit mengenai harmonik ke-0 atau komponen DC-nya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di atas tadi, bahwa harmonik ke-0 itu bisa dicari berdasarkan persamaan ini ya. Jadi tinggal n-nya ini kita gantikan dengan 0. Tetapi kalau bentuk gelombangnya itu sederhana, itu sebenarnya bisa kita dapatkan langsung secara grafis dari bentuk gelombangnya. Di sini kita perlihatkan contoh. Jadi gelombangnya ini gelombang kotak. Seandainya ditanya berapa nilai P0-nya, itu bisa kita hitung berdasarkan nilai
nilai puncak dari gelombangnya, kemudian periodenya, dan lebar dari gelombangnya ini. Jadi lebar sisi ini. Jadi kalau kita ketahui lebarnya ini berapa, kemudian nilai di sini berapa, kemudian periodenya, itu bisa kita tentukan nilai DC-nya tanpa menggunakan persamaan yang tadi. Nah, kalau gambar ini kita buat menjadi unit-unit satuan. Kalau Anda perhatikan, ini periodenya 6 satuan ya, 6 satuan. Ini tingginya juga 6 satuan. Nah, lebarnya ini adalah 4 satuan. Berarti luas bagian yang ini itu adalah 6 kali 4, itu 24 satuan. Nah, periodenya sendiri itu adalah 6 satuan. Berarti nilai rata-rata gelombang ini adalah 24 per 6. Itu 4 volt. Jadi kalau ini kita anggap gelombang tegangan, berarti nilai rata-rata tegangannya adalah 4 volt. Jadi nilai rata-ratanya ada di sekitar titik ini. Jadi komponen DC-nya itu adalah 4 volt ya, 4 volt. Contoh lain, misalnya ini ada kasus diminta berapa nilai DC-nya. Nah, karena bagian ini itu ada di bawah sumbu 0, berarti nilai DC-nya harus kita perkurangkan luas yang atas dengan luas yang bawah. Nah, luas yang atas ini ada 12 satuan ya, 4 kali 3. Yang bawah ini ada 6 satuan, di 3 kali 2. Jadi secara keseluruhan luasnya ini adalah 12 kurang 6. Nah, kemudian periodenya sendiri, periode gelombangnya ini 6 satuan, berarti nilai rata-ratanya adalah 12 dikurang 6 dibagi dengan periodenya, yaitu 1 volt. Jadi untuk kasus yang kedua ini nilai rata-ratanya atau nilai DC-nya adalah 1 volt. Nah, kalau bentuk gelombangnya seperti ini, itu nilai DC-nya adalah 0 ya. Ini sudah kita singgung tadi di bahasan mengenai gelombang. Ya, karena luas bagian yang ini sama dengan luas bagian yang ini, berarti nilai rata-ratanya adalah 0. Jadi di sini yang ada hanya komponen AC saja, komponen DC-nya 0. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya dari penguraian gelombang atau deret kurir suatu gelombang. Nah, kalau di contoh yang tadi, yang sebelumnya itu gelombangnya selain mengandung komponen AC juga ada komponen DC-nya. Nah, kalau untuk kasus yang ini yang ada hanya komponen AC-nya saja. Kalau kita perhatikan, ini nilai rata-rata gelombangnya adalah 0. Nah, ini sebenarnya kasusnya sama seperti yang tadi ya gelombangnya, cuma komponen DC-nya di sini kita hilangkan. Artinya setelah kita uraikan, ya hasilnya sama seperti yang pertama tadi, cuma di sini komponen DC-nya itu sudah tidak ada. Jadi suatu gelombang kalau nilai rata-ratanya 0, kemudian kita uraikan, yang ada hanya komponen-komponen sinusoidalnya saja. Kalau Anda ingat kembali di mata kuliah dasar, parameter gelombang tegangan dan gelombang arus yang mempengaruhi daya itu dikenal dengan istilah nilai efektifnya, atau istilah lainnya nilai RMS. Nilai efektif tegangan dan arus sendiri itu bisa diperoleh dari rata-rata perkalian gelombang tegangan dan gelombang arus.
Jadi kalau Anda perhatikan persamaan ini, ya, ini merupakan daya. Jadi daya itu sebenarnya adalah nilai rata-rata dari perkalian gelombang tegangan dan gelombang arus. Nah, persamaan ini kalau kita uraikan lebih jauh, itu akan diperoleh hasil bahwa nilai efektif dari tegangan adalah akar dari 1/2 pi integral 0 ke 2 pi dari nilai gelombang tegangannya pangkat 2. Jadi istilah nilai efektif ini juga sama dengan nilai RMS ya. Jadi root mean square. Dari persamaannya ini ada suku rootnya, akarnya, kemudian nilai rata-ratanya, kemudian square-nya. Demikian juga untuk arus, ya, bentuk persamaannya sama. Jadi sebenarnya jika kita menganalisis rangkaian, kita lebih berkepentingan dengan nilai efektifnya, karena nilai efektif tadi yang berkaitan langsung dengan daya. Khusus untuk gelombang sinusoidal, nilai efektifnya itu adalah nilai maksimum dari gelombang sinusoidalnya dibagi dengan akar 2. Tetapi untuk gelombang-gelombang yang bentuknya non sinusoidal, tentunya hubungan ini tidak berlaku lagi. Nah, untuk gelombang-gelombang yang berbentuk non sinusoidal, itu kita bisa menggunakan uraian deret Fouriernya untuk mencari nilai efektifnya. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa dengan menguraikan gelombang-gelombang non sinusoidal, kita akan memperoleh nilai DC dan komponen-komponen sinusoidalnya. Nah, dari komponen sinusoidal tadi, kita bisa menentukan nilai efektif setiap gelombang sinusoidalnya. Kemudian bisa kita jumlahkan secara keseluruhan. Nah, untuk gelombang DC sendiri, itu nilai efektifnya sama dengan nilai rata-rata atau nilai DC-nya. Oke, supaya lebih jelas di sini kita perlihatkan contoh untuk mendapatkan nilai efektif suatu gelombang tegangan atau arus. Misalnya kita punya bentuk gelombang seperti ini, ya, gelombang kotak. Ini sudah kita bahas di awal tadi. Ini bisa kita uraikan menjadi deret Fouriernya. Ini sama seperti yang tadi ya. Jadi ini kalau kita uraikan, yang muncul itu hanya untuk komponen sinusoidalnya yang muncul hanya harmonik ganjil saja. Di sini kita batasi sampai harmonik ke-7, dan ini merupakan nilai DC dari uraian deret Fouriernya. Nah, nilai efektif atau nilai RMS gelombang ini sendiri sebenarnya bisa juga kita hitung berdasarkan persamaan yang ini yang sudah kita bahas tadi. Tetapi kalau bentuk gelombangnya itu sudah rumit, lebih baik kita menggunakan konsep deret Fourier. Jadi dari uraian deret Fouriernya ini kita bisa memperoleh nilai RMS gelombang ini, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi nilai RMS gelombang ini itu adalah nilai DC kuadrat ditambah dengan harmonik ke-1, dalam hal ini nilai RMS-nya. Nah, karena harmonik ini bentuknya sinusoidal, berarti untuk mencari nilai RMS setiap komponen harmonik ini bisa kita gunakan hubungan persamaan yang sudah kita bahas tadi, yaitu nilai RMS suatu gelombang sinusoidal adalah nilai maksimumnya atau magnitudnya dibagi dengan akar 2. Jadi V1 RMS di sini maksudnya adalah magnitud dari harmonik pertama ini dibagi dengan akar 2. Demikian juga dengan harmonik lainnya. Cuma untuk kasus kita ini yang muncul tadi hanya harmonik ganjil ya, berarti untuk nilai RMS harmonik kedua keempatnya ini nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita simpulkan, kita bisa mendapatkan nilai RMS suatu gelombang yang non sinusoidal berdasarkan uraian deret Fouriernya.
Kemudian persamaan ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung nilai AC-nya ya, jadi komponen AC-nya. Jadi komponen AC-nya secara keseluruhan itu adalah nilai RMS dari setiap harmoniknya kemudian dijumlahkan. Jadi bagian ini merupakan nilai RMS dari komponen AC-nya. Nah, kalau kita sederhanakan penulisan persamaan yang pertama ini, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi nilai RMS suatu gelombang adalah akar dari nilai DC kuadrat ditambah dengan nilai AC, dalam hal ini nilai RMS dari komponen AC-nya kuadrat. Nilai RMS dari komponen AC-nya sendiri itu diberikan oleh persamaan ini, bagian yang ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung nilai DC dan nilai AC-nya ya. Jadi untuk menghitung komponen AC-nya bisa menggunakan persamaan ini, bisa juga persamaan ini. Hasilnya sama saja. Pada pembahasan kita pada slide sebelumnya, yaitu pada bagian gelombang, di sana kita sudah menyinggung sedikit mengenai kualitas gelombang. Di untuk gelombang DC, baik tegangan maupun arus, itu kualitasnya ditentukan oleh riap atau dikenal dengan faktor riap. Nah, persamaannya diberikan oleh bagian ini, jadi faktor riap atau Reaper faktor itu adalah komponen AC dibagi dengan komponen DC-nya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa semakin kecil komponen AC yang terkandung pada suatu tegangan DC, itu faktor riaknya akan semakin kecil. Artinya kualitas tegangan itu juga akan semakin baik. Sedangkan untuk tegangan AC atau arus AC yang kita harapkan sebenarnya adalah harmonik pertamanya atau harmonik dasar. Nah, harmonik-harmonik lainnya itu merupakan komponen pengganggu dan diistilahkan dengan total harmonic distortion atau THD. Nah, suatu tegangan atau arus AC itu kualitasnya baik jika THD-nya nilainya relatif kecil. Nah, persamaan untuk menghitung THD itu diberikan oleh persamaan ini. Jadi THD itu adalah akar dari nilai RMS gelombang tegangan atau arusnya kuadrat dikurang dengan nilai RMS dari harmonik pertamanya dikuadratkan kemudian dibandingkan dengan nilai RMS dari harmonik pertama. Nah, untuk gelombang atau arus AC sendiri itu sudah tidak mengandung komponen DC ya. Jadi nilai RMS dari gelombang tegangan atau arusnya itu hanya dipengaruhi oleh komponen-komponen sinusoidalnya. Jadi dari persamaan ini kalau kita pisahkan nilai RMS dan harmonik pertamanya diperoleh persamaan yang di bawah ini. Jadi akar dari nilai RMS kuadrat dikurangi dengan harmonik pertama kuadrat itu diperoleh komponen-komponen yang tidak dikehendaki dari gelombang tegangan atau arus AC-nya. Jadi bagian ini merupakan komponen-komponen yang tidak kita kehendaki. Nah, dari persamaan ini juga terlihat bahwa kalau komponen-komponen yang tidak dikehendaki ini nilainya relatif kecil, berarti nilai RMS dari gelombangnya itu nilainya hampir sama dengan nilai harmonik pertama dari gelombang.
Jadi kalau misalnya ini 0, jadi idealnya 0. Kalau misalnya ini 0, artinya yang ada itu hanya harmonik pertama. Dan harmonik pertama ini itu nilainya merupakan nilai RMS-nya. Jadi harmonik pertamanya itu sama dengan nilai RMS dari gelombangnya. Jadi kalau kita simpulkan, pada tegangan atau arus AC itu semakin kecil THD-nya, berarti komponen-komponen harmonik pengganggu selain harmonik pertamanya itu juga akan semakin kecil dan kualitas gelombangnya akan semakin baik. Oke, kalau kita lihat secara grafis pada tegangan DC tadi, ripple-nya itu dipengaruhi oleh komponen-komponen AC-nya ya. Jadi kalau Anda lihat, ini hasil penguraian Kurir dari kasus kita tadi ya. Ini gelombangnya ini mengandung komponen DC dan komponen AC. Nah, kalau kita uraikan, kita memperoleh komponen DC-nya dan harmonik-harmoniknya. Nah, untuk kasus kita ini yang muncul hanya harmonik-harmonik ganjil. Berarti ripple-nya itu dipengaruhi oleh harmonik 1, harmonik 3, harmonik 5, harmonik 7, dan seterusnya. Artinya harmonik 1, harmonik 3, harmonik 5, dan harmonik seterusnya ini sebaiknya kita hilangkan atau kita perkecil nilainya sehingga kualitas tegangan DC-nya akan semakin baik. Jadi kalau ini bisa kita perkecil nilainya, itu ripple-nya akan semakin kecil. Demikian juga untuk tegangan AC ya, ini kasus kita tadi. Ini yang ada hanya komponen AC-nya karena rata-ratanya sudah sama dengan 0. Dan kalau kita uraikan deret kurirnya yang muncul itu adalah hanya harmonik-harmonik ganjil. Nah, harmonik yang diinginkan itu adalah harmonik dasar atau harmonik 1. Jadi ini adalah komponen yang diinginkan. Sementara yang lainnya ini merupakan komponen pengganggu. Artinya THD-nya itu sangat dipengaruhi oleh harmonik 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena kasus kita di sini yang muncul hanya harmonik-harmonik ganjil ya. Nah, bagaimana cara memperbaiki kualitas tegangan AC yang mengandung THD yang relatif besar? Itu dengan cara menghilangkan harmonik-harmonik lain kecuali harmonik dasar atau harmonik pertama. Jadi untuk kasus kita ini berarti harmonik 3, 5, 7, dan seterusnya ini harus kita hilangkan atau nilainya harus kita perkecil. Nah, kalau nilainya ini bisa kita hilangkan 100%, artinya gelombang tegangannya sekarang bentuknya akan menjadi sinusoidal murni, dan itulah sebenarnya yang dikehendaki. Oke, kita sampai ke bagian akhir dari pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai filter. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kualitas tegangan atau arus yaitu dengan cara mengurangi komponen-komponen yang tidak diinginkan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan filter. Untuk kasus kita ini, di sini kita menggunakan filter LC. Jadi filternya ini tersusun dari komponen induktor dan kapasitor. Nah, untuk gambar yang pertama ini, tegangan input filternya ini merupakan tegangan DC, tapi ini kualitasnya masih relatif buruk. Jadi faktor riaknya ini relatif masih tinggi. Gelombang tegangan ini sebenarnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen DC dan komponen AC-nya. Nah, yang kita kehendaki sebenarnya hanya komponen DC-nya saja. Artinya komponen AC-nya harus kita kurangi atau harus kita perkecil melalui filter ini. Jadi jika gelombang ini kita masukkan ke filter, kita bisa memperoleh tegangan DC yang kualitasnya
jauh lebih baik. Artinya ini faktor riaknya sudah jauh lebih kecil dibanding gelombang inputnya. Tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan faktor riak yang nilainya 0 ya, karena ada keterbatasan dalam rangkaian filter ini untuk memfilter komponen-komponen AC-nya. Artinya sebenarnya untuk kondisi realnya gelombang DC outputnya ini tetap masih ada riak, tetapi riaknya sudah jauh lebih kecil. Jadi untuk kasus yang pertama ini, tujuan filternya sendiri itu adalah untuk mengurangi komponen-komponen AC-nya. Nah, untuk kasus yang kedua, kalau kita perhatikan inputnya di sini merupakan tegangan AC. Nah, ini nilai DC-nya sama dengan 0 ya. Nilai rata-ratanya sama dengan 0. Jadi inputnya ini merupakan tegangan AC, tetapi kualitas tegangan AC-nya ini juga masih relatif buruk, artinya THD-nya relatif masih besar. Nah, untuk memperbaiki kualitas tegangan ini tentunya komponen-komponen harmonik selain harmonik pertama itu harus kita perkecil. Ya, konsepnya sama, yaitu dengan melewatkannya pada filter LC sehingga kita memperoleh kualitas tegangan AC yang jauh lebih baik. Agar tegangan output di sini sesuai dengan kualitas yang kita harapkan, tentunya nilai induktansi dari induktor dan kapasitansi dari kapasitornya ini harus kita analisis sehingga kita bisa memperoleh berapa nilai induktansi dari induktornya dan berapa nilai kapasitansi dari kapasitornya. Kalau Anda ingat kembali pada mata kuliah dasar mengenai sifat induktor, reaktansi induktor itu adalah J omega L atau J kali dengan 2 kali dengan frekuensi kali dengan induktansi induktornya. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa pada frekuensi-frekuensi tinggi reaktansi induktor itu nilainya relatif besar. Nah, karena nilai reaktansinya besar, otomatis untuk frekuensi-frekuensi tinggi arus itu akan sulit melewati induktor. Sebaliknya pada frekuensi-frekuensi rendah, reaktansi induktornya itu juga nilainya relatif rendah, sehingga pada frekuensi rendah arus akan mudah melewati induktor ini. Nah, untuk kasus yang pertama ini yang diinginkan kan nilai DC-nya. Nah, pada kasus yang pertama ini kalau kita lihat yang kita kehendaki kan sebenarnya adalah nilai DC-nya. Ingat, nilai DC itu frekuensinya sama dengan 0. Jika frekuensinya 0 berarti reaktansinya ini juga nilainya 0, sehingga untuk komponen DC-nya itu akan mudah sekali melewati induktor ini. Nah, untuk komponen-komponen sinusoidalnya karena sudah ada nilai frekuensinya itu cenderung sulit melewati induktor ini. Nah, untuk kapasitor kebalikan dari induktor. Jadi pada kapasitor semakin tinggi frekuensi maka reaktansinya akan semakin kecil. Sehingga pada frekuensi-frekuensi tinggi arus itu akan mudah melewati kapasitor. Sebaliknya pada frekuensi rendah reaktansi kapasitornya akan semakin tinggi sehingga arus-arus pada frekuensi rendah itu sulit melewati kapasitor. Seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa untuk mendapatkan kualitas tegangan yang kita harapkan di sini kita harus menganalisis berapa nilai induktansi dan berapa nilai kapasitansi dari filter LC-nya sehingga kita mendapatkan kualitas tegangan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, supaya lebih jelas di sini kita tampilkan hasil simulasi. Kita lihat dulu gambar yang pertama ini. Jadi gambar yang pertama ini sumbernya 100 volt
50 Hz. Kemudian yang kedua ini sumbernya sama ya, 100 volt. Tetapi untuk yang kedua ini frekuensinya adalah 200 Hz. Nah, ini nilai induktor dari filter LC-nya 11 mH. Ini nilai kapasitornya 2 mikrofarad. Ini sama. Jadi yang akan kita lihat hanya pengaruh frekuensinya saja, sehingga yang lainnya ini harus kita buat sama. Nah, dari hasil simulasi ini terlihat bahwa pada frekuensi rendah, dalam hal ini 50 Hz, itu tegangan yang dilewatkannya jauh lebih besar dibanding pada frekuensi tinggi. Jadi untuk kasus yang pertama ini inputnya 100 volt, outputnya di sini 85,37 volt. Sedangkan untuk kasus yang kedua, inputnya 100 volt tetapi frekuensinya 200 Hz, sementara outputnya di sini hanya 2,964 volt. Artinya filter LC ini hanya cenderung melewatkan frekuensi rendah. Sedangkan pada frekuensi tinggi itu cenderung tidak dilewatkan. Nah, ini simulasi ketiga. Ini kalau sumbernya kita gabungkan ya, kita serikan. Yang satu ini frekuensinya 50, yang kedua ini frekuensinya 200 Hz. Nah, dari hasilnya juga terlihat bahwa yang dilewatkan itu 85,43, dan ini nilainya relatif sama dengan kasus yang pertama. Jadi nilai tegangan outputnya hampir sama dengan kasus yang pertama, karena untuk frekuensi yang 200 Hz ini itu nilainya relatif sangat kecil. Nah, nilai ini sebenarnya bisa juga kita hitung berdasarkan persamaan RMS tadi. Jadi kalau ini kita mau hitung 85,43 ini sama dengan 85,37 kuadrat ditambah dengan 2,964 kuadrat kemudian diakarkan. Itu hasilnya adalah 85,43. Demikian pertemuan kita kali ini. Kalau kita ulang kembali hal-hal yang kita bahas tadi itu berkaitan dengan yang pertama mengenai jenis-jenis rangkaian elektronika daya dan konsep pengendalian pada elektronika daya, yaitu menggunakan metode pensaklaran. Kemudian kita juga membahas mengenai bentuk-bentuk gelombang. Kemudian yang paling penting adalah mengenai deret Fourier. Kemudian kita juga membahas bagaimana cara menganalisis nilai RMS suatu gelombang yang bentuknya non sinusoidal. Kemudian pada bagian akhir kita membahas mengenai kualitas gelombang dan cara memperbaiki kualitas gelombang. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat.